Bandung pada awal tahun 1946 bukan sekadar kota yang sejuk dengan panorama alam yang menawan. Ia adalah simbol dari dua kekuatan besar yang saling bertabrakan, semangat kemerdekaan rakyat Indonesia dan ambisi kolonial Belanda yang belum rela kehilangan kekuasaan. Di antara dua arus besar itulah, bara perlawanan mulai menyala, perlahan tapi pasti, hingga akhirnya membakar seluruh kota menjadi lautan api. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, suasana di Bandung berubah drastis. Rakyat yang selama ini tertindas merasa bebas, dan semangat perjuangan merebak di setiap sudut kota. Bendera merah putih berkibar di atap rumah, gedung-gedung pemerintah, hingga tiang listrik di jalanan. Namun di balik euforia itu, ada ancaman besar yang datang dari luar. Jepang memang telah menyerah kepada sekutu, tetapi kepergian mereka membuka jalan bagi pasukan Inggris dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, untuk masuk kembali ke Indonesia. Kedatangan pasukan Inggris pada dasarnya memiliki misi resmi, melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tetapi kenyataannya, pasukan NICA menumpang di balik misi tersebut untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Mereka tidak datang sebagai penjaga perdamaian, melainkan sebagai pengingat masa lalu bahwa Belanda belum selesai di Hindia Timur. Inilah awal dari ketegangan besar di Bandung, ketegangan yang perlahan berubah menjadi amarah kolektif rakyat. Pemerintah Indonesia pada saat itu masih muda, baru berdiri beberapa bulan, dan kekuatan militernya belum stabil. Namun semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan tak bisa diragukan. Di Bandung, muncul berbagai kelompok perjuangan baik yang bersenjata maupun tidak yang bertekad mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah penghabisan. Namun situasi berubah drastis ketika Inggris mengeluarkan ultimatum pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam ultimatum itu, seluruh pasukan Indonesia dan penduduk sipil diperintahkan meninggalkan Bandung bagian selatan. Alasannya, daerah itu dianggap terlalu dekat dengan posisi militer sekutu dan berpotensi menjadi zona konflik. Jika tidak dipatuhi, pihak sekutu akan menyerang dengan kekuatan penuh. Bagi rakyat Bandung, ultimatum itu bukan sekadar perintah. Ia adalah penghinaan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Bagaimana mungkin rakyat Indonesia, yang baru saja merebut kembali haknya, kini diperintah meninggalkan tanah sendiri oleh bangsa asing? Disinilah muncul kesadaran yang sangat dalam bahwa perjuangan belum selesai, dan kemerdekaan belum sepenuhnya di tangan rakyat. Secara strategis, sebenarnya pasukan Indonesia tidak memiliki kekuatan besar untuk menandingi persenjataan modern milik Inggris. Tapi yang membedakan mereka adalah api semangat dan harga diri sebagai bangsa merdeka. Para pemimpin militer di Bandung, termasuk Kolonel A.H. Nasution, mulai memikirkan langkah-langkah taktis. Dalam benak mereka, mundur mungkin perlu dilakukan demi menyelamatkan rakyat dari korban lebih banyak. Namun mundur bukan berarti menyerah, mundur bisa menjadi strategi untuk melawan dengan cara yang lebih bermartabat. Dari sinilah lahir gagasan yang kelak mengguncang dunia. Jika Bandung harus ditinggalkan, maka biarlah Bandung ditinggalkan dalam keadaan hangus, bukan jatuh ke tangan penjajah. Itulah benih awal dari peristiwa yang kita kenal sebagai Bandung Lautan Api. Namun, sebelum api benar-benar menyala, mari kita menelusuri mengapa gagasan ekstrim ini muncul. Mengapa rakyat rela membakar kotanya sendiri? Jawabannya tidak sederhana. Pertama, karena Bandung adalah simbol perlawanan. Kota ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga markas penting Tentara Republik Indonesia. Jika kota ini jatuh, moral perjuangan di seluruh Jawa Barat bisa runtuh. Membiarkan Bandung diduduki tanpa perlawanan berarti mengakui kekalahan di awal perjuangan. Karena itu, membakar kota justru dianggap sebagai bentuk perlawanan, simbol bahwa rakyat tidak akan menyerahkan tanahnya meskipun harus kehilangan segalanya. Kedua, karena harga diri bangsa lebih tinggi dari sekadar harta benda. Setelah ratusan tahun dijajah, rakyat Indonesia memahami bahwa penjajahan tidak hanya menindas fisik, tetapi juga mematikan harga diri. Maka, keputusan membumi hanguskan Bandung adalah pernyataan keras. Kami lebih memilih abu kemerdekaan daripada perhiasan dalam penjajahan. Ketiga, karena keadaan politik yang tidak menentu antara Indonesia dan sekutu. Pemerintah pusat di Yogyakarta masih berusaha bernegosiasi dengan Inggris agar pasukan mereka tidak menyerang rakyat. Namun di lapangan, situasi jauh berbeda. Pertempuran kecil sudah sering pecah antara pemuda Indonesia dan tentara sekutu. Ketegangan itu membuat rakyat merasa tak ada pilihan selain melawan dengan caranya sendiri.
Namun di balik semua itu, ada perasaan getir yang sulit dijelaskan. Banyak warga Bandung yang sebenarnya tidak ingin meninggalkan rumahnya. Mereka membangun kota itu dengan kerja keras, dengan kenangan, dengan cinta. Tapi pada saat yang sama, mereka sadar, tinggal berarti tunduk, pergi berarti merdeka. Maka dengan hati yang berat, keputusan pun diambil. Bandung akan dikosongkan. Tapi sebelum pergi, semua yang bernilai bagi musuh harus dimusnahkan. Kilas balik ini memperlihatkan bahwa penyebab utama Bandung Lautan Api bukan hanya faktor militer atau politik, tetapi perpaduan antara tekanan kolonial, rasa penghinaan, dan kebangkitan martabat bangsa. Peristiwa itu lahir dari kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan sejati tidak akan datang dari meja perundingan, tetapi dari pengorbanan dan keberanian untuk mengatakan tidak terhadap segala bentuk penindasan. Jika kita cermati lebih dalam, bara perlawanan di Bandung bukan sekadar reaksi spontan, tetapi hasil dari luka panjang sejarah. Rakyat Indonesia sudah berkali-kali dikhianati oleh kekuatan asing mulai dari janji Belanda tentang politik etis, yang ternyata hanya menguntungkan mereka, hingga pendudukan Jepang yang menjanjikan kemerdekaan tapi justru membawa penderitaan. Maka, ketika pasukan sekutu datang kembali, luka lama itu terbuka kembali. Dan dari luka itulah lahir tekad untuk tidak lagi diperintah oleh siapapun selain bangsa sendiri. Jadi, penyebab peristiwa Bandung Lautan Api tidak bisa dilihat hanya dari ultimatum Inggris atau keputusan militer semata. Ia adalah ledakan batin rakyat yang menolak dijadikan tamu di tanahnya sendiri. Ia adalah bentuk protes terhadap logika kekuasaan dunia yang menganggap bangsa kecil tak berhak menentukan nasibnya. Dan yang terpenting, ia adalah pelajaran abadi, bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan api yang harus dijaga meski dengan membakar rumah sendiri. Bandung mungkin terbakar, tetapi dari abu itulah lahir semangat baru. Api yang melahap kota itu bukan sekadar api kehancuran, melainkan api kebangkitan. Dan di balik setiap nyala api, tersimpan pesan yang akan kita bahas bagaimana keputusan besar itu diambil, siapa yang menyalakan sumbunya, dan apa makna sejati dari pengorbanan sebuah kota. Peristiwa Bandung Lautan Api tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari rangkaian ketegangan, kesalahpahaman politik, dan kegagalan komunikasi antara bangsa yang baru merdeka dan kekuatan asing yang masih merasa berhak mengatur tanah jajahan lamanya. Pada tahap ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah ultimatum militer berubah menjadi luka harga diri nasional, dan bagaimana dari luka itu muncul keputusan paling ekstrim dalam sejarah perjuangan Indonesia, membumi hanguskan sebuah kota. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, kekosongan kekuasaan di Indonesia menciptakan ruang abu-abu yang rawan konflik. Di satu sisi, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun di sisi lain, pihak sekutu khususnya Inggris memiliki tanggung jawab formal untuk melucuti tentara Jepang dan mengembalikan ketertiban pasca perang. Masalahnya, dalam pelaksanaan misi itu, pasukan Nica Belanda ikut menumpang di bawah perlindungan sekutu. Dengan alasan administratif dan logistik, mereka kembali memasuki wilayah Indonesia, termasuk Bandung, dengan niat yang jelas, mengembalikan kekuasaan kolonial Belanda. Bagi rakyat Indonesia, hal ini merupakan pengkhianatan terselubung. Mereka merasa sedang dipermainkan oleh kekuatan internasional yang menganggap kemerdekaan Indonesia hanyalah kebetulan sejarah, bukan hasil perjuangan. Bandung menjadi salah satu kota yang paling tertekan oleh situasi tersebut. Sejak akhir 1945, gesekan antara pemuda Indonesia dan pasukan sekutu terus meningkat mulai dari perebutan senjata, penguasaan markas, hingga baku tembak sporadis di jalanan. Puncaknya terjadi pada 23 Maret 1946, ketika pihak sekutu mengeluarkan ultimatum resmi, seluruh kekuatan militer Indonesia dan penduduk sipil harus meninggalkan Bandung bagian selatan. Waktu yang diberikan hanya 24 jam. Alasan yang dikemukakan tampak logis di permukaan agar Bandung tidak menjadi medan pertempuran yang bisa mengorbankan banyak warga sipil. Namun bagi rakyat Indonesia, ultimatum itu adalah tanda bahwa sekutu tidak mengakui kedaulatan Republik. Ultimatum tersebut memiliki efek psikologis yang luar biasa. Dalam pandangan politik, ia bukan sekadar perintah militer, tetapi penegasan posisi subordinat. Bangsa Indonesia masih dianggap pihak pengganggu, bukan pemilik sah wilayahnya. Bagi pasukan Tentara Republik Indonesia, TRI, yang baru terbentuk, keputusan untuk meninggalkan Bandung terasa seperti mengkhianati sumpah mereka. Mereka baru saja memproklamasikan kemerdekaan, membentuk pemerintahan,
mengatur pertahanan, dan kini diminta pergi dari tanah sendiri. Secara moral, itu tidak bisa diterima. Namun dari sisi realistis, kondisi militer Indonesia saat itu memang jauh di bawah sekutu. Persenjataan minim, amunisi terbatas, dan koordinasi antar divisi masih lemah. Sementara itu, Inggris memiliki artileri berat, tank, dan dukungan udara. Pertempuran terbuka akan berakhir dengan kehancuran total bagi rakyat sipil. Inilah dilema besar, mempertahankan kehormatan atau menyelamatkan nyawa. Tetapi sejarah menunjukkan, dalam banyak peristiwa perjuangan bangsa, kehormatan seringkali lebih berharga daripada hidup itu sendiri. Disinilah muncul gagasan strategis yang kelak menjadi titik balik sejarah. Para pemimpin perjuangan di Bandung, setelah menimbang kondisi dan mendiskusikan konsekuensi, akhirnya menyepakati sebuah prinsip. Jika Bandung harus ditinggalkan, maka jangan biarkan musuh menguasainya dalam keadaan utuh. Langkah itu bukan bentuk keputusasaan, tetapi simbol perlawanan. Dengan membumi hanguskan kota, rakyat Indonesia ingin menunjukkan bahwa kekuasaan tidak diukur dari sejauh mana mereka memiliki wilayah, melainkan sejauh mana mereka berani kehilangan segalanya demi mempertahankan martabat. Keputusan ini juga memiliki dimensi psikologis dan filosofis yang dalam. Dalam pandangan perjuangan kemerdekaan, api bukan hanya alat penghancur, tetapi juga simbol penyucian. Api membakar semua yang lama, semua yang kotor, semua jejak penjajahan yang masih tertinggal. Dengan membakar Bandung, rakyat seolah ingin memutus hubungan dengan masa lalu kolonial, membersihkan tanah mereka dari jejak kekuasaan asing. Inilah sebabnya peristiwa itu disebut Bandung Lautan Api, bukan sekadar karena kota itu terbakar, tetapi karena api itu menjadi metafora tentang kebangkitan bangsa. Namun di balik makna heroik itu, terdapat pula sisi kelam dan menyakitkan. Membakar kota berarti meninggalkan rumah, harta, kenangan, dan kehidupan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Banyak warga Bandung yang menangis dalam diam, bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa mereka sedang mengorbankan bagian dari hidup mereka demi sesuatu yang lebih besar, kemerdekaan. Mereka paham bahwa tindakan itu bukan sekadar strategi militer, melainkan tindakan simbolik untuk menunjukkan bahwa bangsa ini tidak akan tunduk kepada siapapun. Jika kita menelaah lebih dalam, ultimatum sekutu sebenarnya menjadi titik nyala dari banyak emosi yang telah terpendam sejak lama, rasa marah, ketidakpercayaan, dan trauma penjajahan. Dalam konteks sosial politik, ultimatum itu memperlihatkan bagaimana kekuatan besar dunia masih memandang Indonesia sebagai objek, bukan subjek yang berdaulat. Kehadiran Nietzsche di balik tentara Inggris memperparah situasi. Rakyat melihatnya bukan sebagai misi perdamaian, melainkan sebagai invasi berkedok diplomasi. Dengan kata lain, ultimatum itu menjadi simbol kebangkitan kesadaran nasional bahwa kemerdekaan Indonesia hanya akan diakui jika bangsa ini berani mempertahankannya, bahkan dengan cara yang paling ekstrim sekalipun. Pada titik ini, Bandung Lautan Api tidak lagi sekadar peristiwa lokal. Ia menjadi representasi dari konflik universal antara penindasan dan kebebasan. Setiap bangsa yang pernah dijajah pasti memahami perasaan itu, perasaan di mana satu perintah dari kekuatan asing dapat meruntuhkan seluruh rasa harga diri yang baru saja dibangun. Dalam konteks Bandung, ultimatum itu mengubah rakyat biasa menjadi pejuang, mengubah kota menjadi simbol, dan mengubah api menjadi bahasa kemerdekaan. Secara historis, banyak pihak luar yang sulit memahami keputusan tersebut. Mengapa membakar kota sendiri dianggap bentuk perjuangan? Bukankah itu tindakan merugikan diri sendiri? Namun jika dilihat dari perspektif psikologis bangsa yang baru merdeka, jawabannya jelas. Lebih baik kehilangan segalanya dengan kepala tegak daripada hidup nyaman dalam penghinaan. Bandung tidak terbakar karena kebencian, tetapi karena cinta terhadap kemerdekaan. Setiap kobaran api yang menjilat langit bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda perlawanan terhadap penindasan. Dan disinilah letak kedalaman makna dari peristiwa ini. Api Bandung adalah cermin dari kesadaran bangsa Indonesia tentang harga kemerdekaan. Ia bukan datang dari diplomasi atau kertas perjanjian, melainkan dari kesadaran kolektif bahwa kebebasan harus diperjuangkan, bahkan dengan penderitaan. Pada akhirnya, Bandung Lautan Api menjadi pelajaran sejarah yang melampaui zamannya. Ultimatum sekutu memang menjadi pemicu langsung, tetapi penyebab yang lebih mendasar adalah ketegangan antara semangat kemerdekaan dan realitas kolonialisme yang belum sepenuhnya mati. Dunia mungkin melihatnya sebagai tragedi, tetapi bagi bangsa Indonesia, itu adalah manifestasi dari martabat yang tak bisa ditawar.
Ultimatum yang seharusnya menghentikan pertempuran justru menyalakan semangat perjuangan baru. Dari Abu Bandung, lahir pesan yang menggema hingga kini, bahwa kebebasan bukan sekadar hak politik, tetapi nilai yang harus dijaga dengan keberanian, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Ini memperlihatkan bahwa penyebab mendalam dari Bandung Lautan Api bukan sekadar perintah militer atau konflik bersenjata, tetapi benturan dua dunia, dunia lama yang menolak mati, dan dunia baru yang menolak dijajah lagi. Dan dari benturan itulah, api sejarah menyala bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menerangi jalan kemerdekaan yang sejati. Keputusan untuk mengosongkan Bandung bagian selatan pada Maret 1946 menandai titik paling menentukan dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun keputusan itu bukan sekadar tindakan militer yang mengikuti strategi perang. Ia adalah simbol dari pertarungan batin bangsa, antara mempertahankan ruang hidup dan menjaga martabat kemerdekaan. Proses pengosongan kota ini menyimpan dimensi sosial, moral, dan spiritual yang sangat mendalam, dimensi yang menjadikan Bandung Lautan Api bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan pernyataan eksistensi bangsa Indonesia di hadapan dunia. Secara politik, keputusan mengosongkan Bandung merupakan bentuk pengendalian diri dalam kondisi terjepit. Tentara Republik Indonesia dan rakyat menyadari bahwa kekuatan mereka jauh lebih kecil dibandingkan kekuatan sekutu yang dilengkapi artileri berat, tank, dan pesawat udara. Dalam situasi seperti itu, pertempuran terbuka hanya akan menimbulkan korban massal tanpa hasil berarti. Namun mundur begitu saja akan dianggap sebagai tanda menyerah dan bentuk pengakuan terhadap kekuasaan Belanda. Karena itu, keputusan untuk mundur dengan cara membumi hanguskan kota menjadi bentuk kompromi antara dua nilai yang sama pentingnya, menyelamatkan rakyat dan menjaga harga diri bangsa. Dalam pandangan militer, tindakan ini merupakan strategi scorched earth, bumi hangus. Konsep ini dikenal luas dalam sejarah perang di berbagai negara, di mana pihak yang terdesak menghancurkan semua sumber daya agar tidak bisa dimanfaatkan oleh musuh. Tetapi dalam konteks Bandung, bumi hangus tidak hanya bermakna strategis, melainkan juga ideologis. Membakar kota berarti menegaskan bahwa tanah air ini tidak akan pernah menjadi milik penjajah, bahkan dalam kondisi terburuk sekalipun. Kota yang terbakar adalah kota yang menolak dikuasai. Secara sosial, peristiwa ini mengguncang seluruh lapisan masyarakat. Bagi warga Bandung, rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan simbol identitas dan keberadaan. Keputusan untuk meninggalkan kota adalah keputusan yang menyayat perasaan. Namun, ada kesadaran kolektif yang luar biasa di tengah penderitaan itu. Rakyat memahami bahwa pengosongan kota bukan tanda kekalahan, melainkan bukti pengorbanan. Mereka sadar bahwa kemerdekaan tidak bisa dijaga tanpa kehilangan sesuatu yang berharga. Proses pengosongan dilakukan dengan tertib namun penuh tekanan batin. Keluarga-keluarga meninggalkan rumah mereka, membawa barang seadanya, menuju ke daerah-daerah sekitar seperti Lembang, Cimahi, dan Garut. Jalanan dipenuhi iring-iringan orang yang membawa harapan di tengah ketidakpastian. Di belakang mereka, para pejuang menyiapkan langkah terakhir memastikan bahwa kota yang mereka tinggalkan tidak akan menjadi hadiah bagi penjajah. Pengosongan ini juga menunjukkan tingkat kesadaran politik rakyat Indonesia yang sudah matang. Mereka tidak lagi memandang perlawanan sebagai urusan tentara semata, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Di tengah situasi kacau, tidak terjadi penjarahan besar-besaran atau kekacauan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memahami makna moral dari pengorbanan tersebut. Bandung dikosongkan bukan karena ketakutan, melainkan karena komitmen terhadap cita-cita nasional yang lebih besar. Namun di balik keputusan itu, tersembunyi konflik batin yang dalam. Tidak semua orang sepakat dengan langkah bumi hangus. Sebagian berpendapat bahwa tindakan itu terlalu ekstrim dan dapat menimbulkan penderitaan jangka panjang. Tetapi bagi banyak pejuang dan rakyat yang terlibat, keputusan tersebut bukan sekadar pilihan taktis, melainkan keharusan moral. Mereka percaya bahwa kemerdekaan tidak mungkin bertahan jika dijaga dengan kompromi dan ketakutan. Dalam konteks inilah, api menjadi simbol paling kuat. Api sebagai pembersih, bukan penghancur. Api yang melahap Bandung bukanlah simbol kehancuran, tetapi simbol penyucian dari segala bentuk penjajahan. Ketika rumah, gedung, dan markas kolonial terbakar, yang sebenarnya terbakar adalah sisa-sisa kekuasaan asing yang masih menempel di tanah Indonesia. Secara filosofis, tindakan membumi hanguskan kota dapat dimaknai sebagai transformasi dari penderitaan menjadi kemerdekaan sejati. Bandung yang terbakar melahirkan Bandung yang baru bukan dalam bentuk fisik,
tetapi dalam bentuk semangat nasional yang semakin menyala. Dari sisi psikologis, keputusan ini juga menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang berani menghadapi kehilangan demi prinsip. Dalam sejarah banyak bangsa, kemerdekaan seringkali diukur dari seberapa banyak wilayah atau kekuasaan yang dimiliki. Namun bagi Indonesia, kemerdekaan diukur dari seberapa besar keberanian untuk berkorban. Tindakan membakar Bandung memperlihatkan bahwa bangsa ini tidak menjadikan tanah dan bangunan sebagai lambang kekuasaan, melainkan nilai dan martabat. Inilah yang membedakan semangat perjuangan Indonesia dari semangat kolonial. Penjajah mengukur kekuasaan dari seberapa banyak tanah yang dikuasai. Bangsa Indonesia mengukurnya dari seberapa besar pengorbanan yang mampu dilakukan demi kebebasan. Keputusan pengosongan kota juga memperlihatkan solidaritas yang luar biasa antar warga. Tidak ada kelompok yang berjalan sendiri. Mereka saling membantu, berbagi makanan, menuntun anak-anak, dan menopang satu sama lain di tengah situasi genting. Solidaritas ini menjadi bukti bahwa perjuangan kemerdekaan bukan milik elit politik atau tentara semata, tetapi milik seluruh rakyat. Kebersamaan inilah yang membuat api Bandung tidak padam karena meskipun kota kosong, jiwa perlawanan tetap hidup. Dari perspektif moral, peristiwa pengosongan Bandung adalah contoh nyata bagaimana bangsa ini menempatkan nilai kemerdekaan di atas segalanya. Banyak bangsa di dunia memilih jalan kompromi atau tunduk sementara demi menghindari penderitaan. Tetapi bangsa Indonesia, terutama rakyat Bandung, memilih jalan yang berbeda. Lebih baik menderita dalam kemerdekaan daripada sejahtera dalam penjajahan. Keputusan itu mencerminkan keyakinan bahwa kemerdekaan tidak memiliki harga selain darah, air mata, dan pengorbanan. Ada nilai universal yang bisa dipetik dari peristiwa ini. Dalam setiap zaman, manusia dihadapkan pada pilihan antara kenyamanan dan kehormatan. Bandung tahun 1946 memberi jawaban yang tegas, kehormatan lebih utama. Bangsa yang berani kehilangan demi mempertahankan martabatnya adalah bangsa yang tidak akan pernah bisa ditaklukkan, berapapun kuatnya musuh yang datang. Oleh karena itu, api Bandung bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi cermin abadi bagi masa depan bangsa. Selain nilai moral dan sosial, pengosongan Bandung juga berdampak politis secara luas. Dunia internasional mulai memperhatikan ketegangan di Indonesia. Pembakaran Bandung menjadi pesan politik kepada dunia bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerahkan kemerdekaannya begitu saja. Api yang menyala di Bandung adalah bentuk komunikasi nonverbal kepada kekuatan kolonial, bahwa perjuangan ini tidak bisa dimatikan dengan ancaman atau senjata. Dengan kata lain, pengosongan kota justru memperkuat posisi moral Republik Indonesia di mata dunia. Ia menunjukkan bahwa bangsa yang rela berkorban seperti itu tidak bisa dijajah lagi dengan cara lama. Maka, ketika kita menelah peristiwa ini dari segala sisi politik, sosial, psikologis, dan moral kita menemukan satu benang merah yang jelas. Bandung Lautan Api bukan tindakan putus asa, tetapi ekspresi tertinggi dari kesadaran nasional. Kota yang dikosongkan bukan kota yang kalah, melainkan kota yang sedang mempersiapkan kemenangan moral. Kehancuran fisik Bandung justru menandai lahirnya kekuatan spiritual yang lebih besar semangat untuk mempertahankan kemerdekaan dengan segala konsekuensinya. Dari peristiwa pengosongan kota ini, kita belajar bahwa kemerdekaan bukan sekadar peristiwa politik atau hasil diplomasi, melainkan proses penyadaran diri kolektif. Setiap bangsa yang pernah terjajah harus melalui fase di mana ia belajar memisahkan nilai-nilai kemerdekaan dari ketakutan akan kehilangan. Dan Bandung tahun 1946 menjadi tonggak penting dalam proses itu. Kota ini menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia bukan hanya ingin merdeka, tetapi berani menanggung penderitaan untuk mempertahankannya. Itulah inti dari makna pengosongan kota Bandung, bukan kekosongan fisik, melainkan pengisian makna tentang apa artinya menjadi bangsa yang merdeka. Setiap peristiwa besar dalam sejarah manusia selalu memiliki simbol yang melampaui kenyataan fisiknya. Dalam kasus Bandung Lautan Api, simbol itu adalah api unsur alam yang sederhana, namun memiliki makna spiritual, politik, dan moral yang sangat dalam. Api dalam peristiwa ini bukan hanya fenomena pembakaran kota, tetapi pernyataan ideologis tentang makna kemerdekaan, martabat, dan keberanian bangsa Indonesia. Bandung memang terbakar, tetapi yang sesungguhnya menyala adalah jiwa bangsa. Secara historis, tindakan membumi hanguskan Bandung adalah bentuk dari strategi perang Scorched Earth, di mana pasukan yang mundur menghancurkan sumber daya agar tidak digunakan musuh. Namun dalam konteks Indonesia, khususnya Bandung tahun 1946,
Tindakan ini melampaui kalkulasi taktis. Ia berubah menjadi simbol nasionalisme radikal, yaitu keberanian untuk menghancurkan fisik demi menjaga nilai. Disinilah api menjadi lambang paradoks. Ia menghancurkan sekaligus memurnikan. Ia menghanguskan sekaligus menyalakan kembali semangat perjuangan. Bagi para pelaku sejarah dan rakyat yang mengalami peristiwa itu, api bukan sekadar alat perlawanan, melainkan bahasa protes. Protes terhadap kekuasaan yang ingin kembali menindas, terhadap penjajahan yang datang dengan dalih diplomasi, dan terhadap dunia yang seolah buta pada penderitaan bangsa muda yang baru belajar berdiri. Dengan membakar kota, rakyat Bandung berbicara tanpa kata-kata. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa ini tidak akan tunduk bahkan ketika segala sesuatu telah hilang. Dari perspektif ideologis, api Bandung melambangkan kemurnian tekad kemerdekaan. Kemerdekaan yang tidak lagi bergantung pada pengakuan negara lain, melainkan pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia telah menegaskan keberadaannya sendiri. Ketika api berkobar di Bandung, yang terbakar bukan sekadar gedung dan rumah, tetapi simbol-simbol kolonial yang selama ini menjadi penanda kekuasaan asing, markas militer, kantor administrasi, fasilitas ekonomi yang dulu dikuasai Belanda. Dengan membakarnya, bangsa Indonesia seolah sedang melakukan ritual pembersihan menghapus sisa-sisa kekuasaan kolonial dari tanah air, agar dari abu itu lahir tatanan baru yang merdeka sepenuhnya. Secara filosofis, api sering dimaknai sebagai lambang transformasi. Dalam banyak peradaban, api digunakan untuk mengubah bentuk sesuatu menjadi wujud yang baru, besi menjadi baja, kegelapan menjadi terang, kelemahan menjadi kekuatan. Demikian pula Bandung. Kota yang terbakar bukan akhir, melainkan awal dari perubahan. Pembakaran itu bukan kehancuran, tetapi penyucian dari keterikatan terhadap simbol-simbol dunia lama. Bandung yang lama dengan semua kenangan kolonialnya hancur, agar Bandung yang baru, Bandung yang bebas, bisa lahir dari abu. Inilah yang membuat peristiwa Bandung Lautan Api memiliki makna spiritual yang kuat. Ia mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati hanya bisa diraih ketika manusia berani melepaskan keterikatan pada hal-hal material dan berpegang pada nilai-nilai moral tertinggi. Dalam konteks bangsa, hal ini berarti menempatkan martabat di atas kepemilikan. Dari sisi psikologis, api yang membakar Bandung memiliki efek ganda. Di satu sisi, ia menimbulkan kesedihan mendalam. Banyak keluarga kehilangan rumah, tempat tinggal, dan kenangan masa lalu. Kota yang dulu menjadi lambang keindahan dan kemajuan kini berubah menjadi puing dan asap. Namun di sisi lain, api itu justru menyatukan rakyat dalam rasa bangga yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Mereka kehilangan segalanya, tetapi memperoleh sesuatu yang jauh lebih berharga, kehormatan dan kebersamaan. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, kehilangan seringkali menjadi fondasi kebangkitan. Api Bandung menandai momen ketika rakyat menyadari bahwa kemerdekaan bukan soal memiliki, tetapi soal menjadi. Menjadi bangsa yang merdeka bukan berarti memiliki tanah, gedung, atau kekuasaan, melainkan memiliki kesadaran untuk tidak lagi tunduk pada siapapun. Api mengajarkan rakyat Bandung bahwa kebebasan sejati dimulai dari keberanian untuk melepaskan. Dari sisi politik, Bandung Lautan Api juga merupakan pesan kuat kepada dunia internasional. Pembakaran kota bukan tindakan anarki, tetapi strategi komunikasi politik yang ekstrim. Dunia pada waktu itu masih ragu mengakui kedaulatan Indonesia. Banyak negara besar, termasuk Belanda sendiri, beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia hanyalah euforia sesaat yang akan hilang seiring tekanan ekonomi dan militer. Namun api Bandung membalik pandangan itu. Kota yang terbakar menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hasil kompromi, melainkan hasil keteguhan moral. Tidak ada bangsa yang berani membakar kota sendiri kecuali bangsa yang benar-benar percaya pada kemerdekaannya. Api itu juga mengubah persepsi internasional terhadap rakyat Indonesia. Dunia melihat bahwa perjuangan ini bukan gerakan politik biasa, melainkan revolusi moral. Rakyat rela kehilangan segalanya asalkan tidak kembali ke dalam cengkeraman penjajahan. Dengan kata lain, Bandung mengirim pesan universal, bahwa ada batas di mana kekuatan militer, diplomasi, dan kekuasaan ekonomi tidak lagi berarti apa-apa ketika berhadapan dengan keyakinan akan kebebasan. Secara budaya, api Bandung kemudian menjadi sumber inspirasi nasional. Ia melahirkan lagu-lagu perjuangan, puisi, dan karya sastra yang menyalakan semangat generasi berikutnya. Dalam kesadaran kolektif bangsa, api itu menjadi simbol bahwa kemerdekaan adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang bisa padam jika tidak dijaga,
dan bisa berkobar lagi jika disentuh oleh keberanian. Oleh karena itu, Bandung Lautan Api bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga metafora tentang tugas bangsa menjaga nyala semangat kemerdekaan. Api itu kini bukan lagi dalam bentuk kobaran fisik, tetapi dalam bentuk komitmen moral untuk mempertahankan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan modern. Bandung yang terbakar mengajarkan bahwa setiap generasi memiliki apinya sendiri. Jika generasi 1946 menghadapi penjajahan fisik, maka generasi setelahnya menghadapi penjajahan yang lebih halus, ketergantungan ekonomi, budaya konsumtif, dan kehilangan identitas. Api Bandung menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bisa saja dirampas kembali jika semangat perlawanan padam. Oleh karena itu, tugas bangsa bukan sekadar mengenang api yang pernah menyala, tetapi menyalakannya kembali dalam bentuk perjuangan moral dan intelektual. Dari sudut pandang etika, pembakaran Bandung menimbulkan perdebatan yang panjang. Sebagian pihak memandangnya sebagai tindakan destruktif yang merugikan rakyat. Namun jika dilihat dari sudut etika perjuangan, tindakan itu justru mencerminkan keberanian moral tertinggi. Dalam situasi di mana pilihan yang tersedia hanyalah tunduk atau musnah, bangsa yang memilih musnah demi kehormatan menunjukkan integritas moral yang luar biasa. Tindakan itu menegaskan prinsip bahwa kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan. Etika semacam ini menjadi dasar bagi pembentukan karakter bangsa Indonesia, bangsa yang menjunjung tinggi martabat, bahkan di tengah penderitaan. Dari seluruh dimensi itu, politik, sosial, psikologis, dan moral, dapat disimpulkan bahwa api Bandung bukan sekadar hasil dari situasi militer, tetapi manifestasi dari kesadaran eksistensial bangsa. Bangsa Indonesia pada saat itu sedang menegaskan jati dirinya di hadapan sejarah, bahwa mereka bukan sekadar bekas koloni yang ingin bebas, tetapi manusia-manusia yang sadar akan nilai kemanusiaan dan kehormatan. Api yang berkobar di Bandung menjadi saksi bahwa bangsa ini sanggup memilih jalan yang sulit demi sesuatu yang lebih tinggi dari kehidupan material, yaitu harga diri sebagai bangsa merdeka. Dengan demikian, Bandung Lautan Api harus dipahami bukan sebagai tragedi, melainkan sebagai peristiwa pencerahan nasional. Api yang membakar kota bukan tanda kekalahan, tetapi tanda kesadaran baru. Bandung mungkin kehilangan bentuk fisiknya, tetapi dari abunya tumbuh semangat nasional yang lebih kokoh, lebih terarah, dan lebih matang. Kobaran itu menjadi fondasi bagi perjuangan di seluruh penjuru tanah air, menginspirasi rakyat di Surabaya, Medan, Semarang, dan tempat lain untuk mempertahankan kemerdekaan dengan semangat yang sama, semangat rela kehilangan demi kehormatan. Api Bandung bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran bahwa kemerdekaan adalah proses tanpa akhir. Ia harus dijaga, disiram, dan dijaga dari padamnya api semangat perjuangan. Bandung 1946 menjadi cermin abadi bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari kemenangan di medan perang, tetapi dari kemenangan batin manusia atas ketakutan dan keterikatan. Dan selama api itu tetap menyala di hati bangsa ini, Indonesia akan tetap berdiri tidak hanya sebagai negara merdeka, tetapi sebagai bangsa yang tahu makna sejati dari kata merdeka. Peristiwa Bandung Lautan Api bukan sekadar catatan sejarah yang berhenti di tahun 1946. Ia adalah titik kesadaran kolektif bangsa tentang arti kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang tidak hanya diukur dari bebasnya wilayah, tetapi dari bebasnya jiwa manusia dari ketakutan, penindasan, dan kompromi terhadap prinsip. Api yang menyala di Bandung bukanlah api sesaat, melainkan nyala abadi yang terus membakar kesadaran nasional hingga kini. Secara historis, peristiwa tersebut menandai puncak kesadaran nasional bahwa kemerdekaan tidak dapat ditawar. Dalam konteks global saat itu, banyak bangsa di Asia masih berada di bawah penjajahan, atau sedang berjuang melalui diplomasi yang panjang. Indonesia berbeda. Bandung menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari tekad dan pengorbanan, bukan hadiah dari pihak manapun. Dengan membakar kota sendiri, rakyat Indonesia menunjukkan bahwa kedaulatan bukan hal yang bisa dinegosiasikan. Tindakan itu mengirim pesan kuat kepada dunia, bahwa Indonesia akan tetap berdiri bahkan jika seluruh kotanya hangus terbakar, karena yang tidak bisa dibakar adalah semangatnya. Dari sisi politik, Bandung Lautan Api memiliki efek domino terhadap perjuangan nasional. Ia memperkuat posisi Republik Indonesia di mata rakyat dan dunia internasional. Peristiwa itu mempertegas bahwa Republik tidak lagi bergantung pada pengakuan pihak luar, melainkan pada legitimasi moral yang lahir dari keberanian rakyatnya sendiri. Semangat bumi hangus Bandung menyebar ke berbagai daerah. Di Surabaya, semangat perlawanan 10 November menemukan pantulannya dalam kobaran api Bandung. Di Medan,
Semarang, dan daerah lain, rakyat semakin yakin bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan darah dan pengorbanan. Dengan kata lain, Bandung Lautan Api menjadi simbol bahwa bangsa ini telah memasuki fase perjuangan yang lebih matang, perjuangan mempertahankan kemerdekaan, bukan sekadar memperolehnya. Secara sosial, peristiwa ini menanamkan nilai solidaritas nasional. Ketika rakyat Bandung memutuskan meninggalkan rumah dan harta benda, mereka melakukannya bukan karena diperintah, tetapi karena kesadaran bersama. Nilai gotong royong, kepedulian, dan rasa senasib sepenanggungan tumbuh dengan kuat di tengah penderitaan. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan menampung satu sama lain di daerah-daerah sekitar. Tindakan itu memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya cita-cita politik, tetapi juga ikatan kemanusiaan. Rakyat memahami bahwa kehilangan materi dapat digantikan, tetapi kehilangan martabat tidak bisa ditebus dengan apapun. Bandung yang terbakar mengajarkan arti keteguhan moral di tengah kesulitan. Ketika rumah-rumah hancur, yang tersisa bukanlah keputusasaan, melainkan kesadaran bahwa bangsa ini tidak lagi hidup untuk kepentingan individu, tetapi untuk cita-cita kolektif yang lebih besar. Inilah salah satu warisan sosial terbesar dari Bandung Lautan Api, terbentuknya rasa kebersamaan yang melampaui batas sosial, ekonomi, dan budaya. Dari sisi psikologis, Api Bandung menandai transformasi jiwa bangsa. Setelah berabad-abad hidup dalam ketakutan dan keterjajahan, rakyat Indonesia akhirnya menemukan keberanian tertinggi, keberanian untuk kehilangan demi nilai yang diyakini. Dalam psikologi perjuangan, tindakan seperti ini menunjukkan tingkat kesadaran yang telah melampaui naluri bertahan hidup. Bangsa yang berani membakar kotanya sendiri adalah bangsa yang telah menempatkan kemerdekaan sebagai nilai tertinggi, lebih tinggi dari kehidupan fisik itu sendiri. Ini bukan fanatisme buta, melainkan bentuk kesadaran eksistensial bahwa hidup tanpa kebebasan hanyalah bentuk lain dari kematian. Kekuatan psikologis inilah yang membuat semangat perjuangan Indonesia tidak mudah padam, meski menghadapi tekanan militer, diplomasi yang sulit, dan blokade ekonomi. Bandung memberi bangsa ini identitas mental baru, bangsa yang tidak tunduk karena takut, tetapi tetap berdiri karena yakin. Api Bandung menjadi cermin bagi generasi selanjutnya bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian moral untuk memilih yang benar di atas yang mudah. Secara moral dan filosofis, Bandung Lautan Api adalah manifestasi dari etika kemerdekaan. Etika ini tidak bersumber dari teori politik atau ideologi luar, melainkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Bangsa Indonesia menyadari bahwa kemerdekaan bukan hanya soal kekuasaan, tetapi tentang hak untuk menentukan nasib sendiri dengan harga diri. Ketika rakyat Bandung membakar kotanya, mereka sedang menegaskan prinsip bahwa kemerdekaan sejati tidak datang dari luar, tetapi lahir dari keberanian di dalam. Inilah yang membedakan antara kemerdekaan yang diberikan dan kemerdekaan yang diperjuangkan. Yang pertama bisa hilang, yang kedua akan abadi. Tindakan membumi hanguskan kota juga mencerminkan prinsip etika pengorbanan. Dalam banyak ajaran moral, nilai tertinggi manusia diukur dari sejauh mana ia rela berkorban demi kebenaran. Rakyat Bandung mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak dapat dijaga tanpa pengorbanan. Mereka memilih kehilangan rumah, pekerjaan, dan kenyamanan, demi satu hal yang tak ternilai kebebasan. Keputusan kolektif semacam ini memperlihatkan tingkat kedewasaan moral bangsa yang luar biasa, meski usia kemerdekaan saat itu baru beberapa bulan. Jika dilihat dari perspektif budaya, Bandung Lautan Api telah membentuk identitas nasional baru. Kisahnya menjadi bagian dari narasi besar perjuangan bangsa, yang diceritakan di sekolah, lagu, film, dan karya sastra. Namun lebih dari sekadar simbol heroisme, Bandung mengajarkan nilai-nilai introspektif, bahwa kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi tanggung jawab yang harus dijaga setiap hari. Api yang dulu membakar kota kini menjadi metafora bagi api kesadaran yang harus terus menyala di hati setiap generasi. Setiap zaman memiliki bentuk penjajahannya sendiri. Jika dahulu penjajahan datang dalam bentuk kekuasaan fisik, kini ia hadir dalam bentuk lain, ketergantungan ekonomi, krisis moral, dan hilangnya jati diri bangsa. Dalam konteks ini, Bandung Lautan Api mengandung pesan abadi, bahwa api perjuangan tidak boleh padam meski bentuk musuh telah berubah. Menjadi merdeka tidak hanya berarti bebas dari penjajahan luar, tetapi juga bebas dari belenggu ketakutan, kemalasan berpikir, dan hilangnya kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan. Dari sudut pandang sejarah nasional, peristiwa ini juga mengubah arah perjuangan Republik.
Bandung yang hangus tidak hanya menjadi simbol perlawanan, tetapi juga titik tolak bagi lahirnya strategi perjuangan yang lebih terarah. Para pemimpin bangsa menyadari bahwa perjuangan fisik harus diiringi perjuangan diplomatik dan pembangunan politik. Dari Abu Bandung lahirlah kesadaran bahwa bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang berani melawan, tetapi juga bangsa yang mampu membangun kembali dengan kesadaran moral yang tinggi. Semangat membangun setelah kehancuran menjadi bagian dari warisan Bandung yang tak ternilai semangat untuk bangkit tanpa kehilangan jati diri. Bandung mengajarkan bahwa kehancuran tidak selalu berarti kekalahan. Kadang, sebuah bangsa perlu melalui kehancuran untuk menemukan makna sejati dari kemerdekaan. Bandung menunjukkan bahwa kehancuran fisik dapat menjadi awal dari kebangkitan spiritual dan nasional. Ketika api padam, yang tersisa bukan abu kesedihan, melainkan bara tekad yang mengobarkan semangat seluruh negeri. Dari semua dimensi yang telah dibahas politik, sosial, psikologis, moral, dan budaya dapat disimpulkan bahwa Bandung Lautan Api bukan hanya peristiwa lokal, melainkan peristiwa universal tentang harga diri manusia. Ia berbicara tentang nilai kebebasan yang tidak bisa dibeli, tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan tentang kekuatan moral sebuah bangsa untuk berdiri di atas keyakinannya sendiri. Api Bandung menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia, bahwa ada nilai yang lebih tinggi dari sekadar keamanan dan kenyamanan, yaitu kehormatan. Hari ini, api Bandung masih menyala bukan di jalan-jalan atau gedung-gedung, tetapi di dalam kesadaran sejarah bangsa. Ia menyala setiap kali bangsa ini diuji oleh ketidakadilan, korupsi, atau ketakutan untuk mempertahankan prinsip. Ia menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukan warisan, tetapi tugas. Setiap generasi harus menjaga nyala itu agar tidak padam oleh godaan modernitas dan kelalaian moral. Maka, Bandung Lautan Api bukan sekadar peristiwa masa lalu yang layak dikenang, tetapi janji sejarah yang harus terus ditepati. Bahwa bangsa ini akan tetap berani melawan ketidakadilan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun, selama api semangat kemerdekaan masih menyala di dada rakyatnya. Bandung tidak lagi terbakar oleh api fisik, tetapi oleh api kesadaran. Dari peristiwa itu, bangsa Indonesia belajar bahwa kemerdekaan bukan keadaan tetap, melainkan proses tanpa akhir, proses menjaga kehormatan, keadilan, dan kebebasan dalam setiap zaman. Selama bangsa ini masih memiliki keberanian untuk berkata, tidak, terhadap ketidakadilan, maka Bandung Lautan Api akan terus hidup bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai jiwa bangsa yang tak pernah padam.